Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abna'i? Arjukum fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Marhaban bikum, ya, selamat datang fi darsinal yaum ma'al Ustadz Abdul Aziz Faradi di mata pelajaran Al-Akhlaqu lil Banin. Ya, seperti biasa di hari Sabtu kita akan bertemu di pelajaran Al-Akhlaq. Ya, salah satu pelajaran yang sangat penting, ya, yang sudah seharusnya, ya, kita pelajari setiap harinya, kita praktekkan setiap harinya, ya. Kemudian melanjutkan, ya, nuwasil matawaqafna indahu fid darsis sabiq. Kita melanjutkan apa yang kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Wal an sanadrus wa sanata'allam sawiyan. Kita akan belajar bersama, ya, suatu judul yang baru, ya, satu judul yang baru, yaitu sikap yang harus dijauhi para penuntut ilmu. Ya, tentu ini adalah materi yang sangat penting anak-anak, ya, karena di sini nanti kita akan sebutkan beberapa sikap, ya, yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Ya, tidak boleh ada di dalam diri seorang murid, seorang penuntut ilmu. Ya, lidzalika iftahu kutubakum as-safhatal arba'in, as-safha al-arba'in. Ya, silakan dibuka kitabnya di halaman 40, ya. Disimak dengan baik videonya, ya. Dibuka, dipersiapkan buku dan pulpennya. Ya. Hal antum musta'idun? Semuanya sudah siap? Insyaallah taala. Nabda, ya, kita mulai. Nah, di sini di paragraf kelima di halaman ke-40, ya, Al-Ustadz Umar bin Ahmad, ya, melanjutkan, ya, apa yang ia tulis dalam kitabnya, ya, masih dengan tema adab dan akhlak kepada guru. Ya, masih seputar adab dan akhlak kepada guru. Maka di paragraf kelima ini beliau menyebutkan beberapa sikap, ya, atau beberapa kesalahan para penuntut ilmu ketika belajar. Ya, maka kita akan bacakan, ya, dan jelaskan huruf per huruf, kata demi kata. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa limasyayikhina wa lissami'in. Wa an la tastahiya idza sa'alaka an fahmi mas'alah. Nah, ini yang pertama anak-anak, ya. Beliau mengatakan, menasehati kita sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang murid, ya, agar wa an la tastahi, jangan malu, jangan sampai malu, idza sa'alaka an fahmi mas'alah, jika gurumu, jika pengajarmu, jika ustadzmu, ya, bertanya, ya, bertanya kepadamu tentang faham atau tidak penjelasannya. Kan sering, ya, guru-guru kita nanya, sudah faham anak-anak? Fahimtum? Ya. Jika ada yang belum kalian fahami, jawab dengan jujur. Ya, jangan kemudian karena malu. Ya, bisa saja karena mungkin saya sendiri yang belum faham, akhirnya saya bilang, "Na'am fahimtu." Itu adalah kesalahan yang besar, anak-anak, ya. Itu adalah sikap yang salah dalam menuntut ilmu. Wa anta lam tafhamha
an tusarriha lahu bil haqiqah. Jadi jangan malu. Jangan malu ketika kita ditanya faham atau tidak, kemudian kita belum faham ya, wa anta lam tafham ya, an tusarriha lahu bil haqiqah. Jangan malu untuk memberitahukan kebenarannya. Ya. Itu maksudnya an tusarriha lahu bil haqiqah. Jangan malu untuk memberitahukan kebenarannya. Ya. Ilmu anak-anak ya, usahakan diambil dengan jelas, difahami dengan seutuhnya. Ketika kita belajar ya, kemudian melewati 1-2 kalimat yang kita tidak tahu maknanya, yang kita tidak fahami ya, itu adalah kesalahan yang besar ya. Karena apa? Ya. Ilmu membutuhkan ya, pemahaman yang baik anak-anak. Maka ini adalah nasihat yang sangat baik ya untuk kita selaku penuntut ilmu ya, untuk renungkan dan jalankan ya. Kemudian beliau melanjutkan hatta la ta'sama bil kadzib. Alasannya kenapa anak-anak? Ya, alasannya kenapa kemudian kita jangan malu ya. Pengarang kitab di sini menasihati kita untuk tidak malu. Alasannya kenapa? Hatta la ta'sam bil kadzib. Ya. Jangan sampai kemudian ya, engkau berdosa karena berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena ketika kita mengatakan faham Ustaz, sedangkan yang sebenarnya itu kita tidak paham, maka kita sudah berbohong. Ya, dan itu kesalahan pertama. Dan cukuplah kemudian berbohong itu menjadi salah satu kesalahan yang sangat terbesar dalam menuntut ilmu. Kemudian wa yafutaka fahmu tilkal mas'alah. Kesalahan yang kedua berkaitan dengan malu ya, ketika menuntut ilmu tadi adalah ketika kita berbohong, tentu kita akan ya, tertinggal ya, tidak akan faham apa yang kita pelajari tadi. Bagaimana faham? Ketika ditanya sudah faham atau tidak, jawabannya sudah faham tapi sebenarnya tidak, tentu kita akan tertinggal ya, tidak akan mengerti seterusnya. Kecuali anak-anak, kecuali ya, jika kalian ya memang melihat ya, waktu belajarnya mungkin sudah habis ya, dan kemudian nanti kalian bisa fahami dengan cara belajar di lain waktu ya, atau ada teman yang bisa mengajari kalian ya, itu tidak mengapa. Tapi perhatikan ya, jangan sekali-kali mengucapkan faham tapi kenyataannya tidak faham. Jika tidak, kalian diam saja lebih baik ya. Kemudian pasang niat ya untuk bertanya kepada teman yang tahu ya, atau kepada ustadznya di lain kesempatan jika diizinkan. Seperti itu anak-anak, perhatikan ya. Wala taghdaba idza atabaka. Ini yang kedua. Salah satu sikap yang tidak boleh ada di dalam seorang murid penuntut ilmu adalah ya, jangan marah ketika guru-guru kita menegur kita. Jangan marah. Jangan kemudian merasa dihinakan. Tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan, bal taskuta wa tafraha bidzalik. Ketika guru kita menasihati kita, ya, mengkritik kita, menegur kita, ya, apa seharusnya sikap kita? Bal taskuta wa tafraha bidzalik. Hendaknya engkau diam dan senang. Lihat anak-anak, ya, senang. Ya, karena dengan itu tandanya guru kita masih memperhatikan kita, menyayangi kita, ya, tidak mau kita ya, jatuh ke dalam kesalahan. Ya, jadi jangan sebaliknya, malah marah dan tidak terima. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesalahan kedua. Dan ini sikap harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Jelas. Kemudian ya, beliau melanjutkan, li'annahu ma yu'atibuka illa limahabbatihi lak. Karena seorang guru ya, ketika menegur
muridnya, ya, ketika memberitahukan muridnya, ataba yu'atibu artinya menegur, ya, mengoreksinya, itu berangkat dari kasih sayang dan cinta mereka, ya, kepada murid-murid mereka, ya. Jadi meskipun sekiranya, ya, guru kita menggunakan nada yang lumayan keras, ya, ketika menegur kita, sabar anak-anak, sabar, ya, karena sabar atas perilaku guru, ya, adalah suatu keharusan dalam menuntut ilmu, ya. Sabar, karena di situ berkahnya, ya. Jangan sebaliknya, kemudian kita malah berbalik memarahinya, ya, atau tidak sabaran. Na'udzubillah min dzalik. Itu sikap yang harus kalian atau kita semua buang jauh-jauh, ya. Kemudian litaquma biwajibatik, ya. Kenapa demikian? Kenapa guru-guru kita menegur kita, memberitahukan kita, ya, agar kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik sebagai seorang murid, sebagai penuntut ilmu, ya. Wa saufa tashkuruhu ala dzalikal itab idza kabirta. Nah, lihat, pengarang kitab kemudian di sini mengatakan, ya, kelak, ya, jika engkau sabar, ya, tidak marah, ya, ketika ditegur, atau kemudian menjalankan semua nasihat guru-gurumu, ya, kelak, ya, engkau akan berterima kasih kepadanya, ya. Engkau akan berterima kasih kepadanya karena berkahnya di situ anak-anak, ya. Berkahnya di situ. Sabar saja, ikuti perintahnya, ya, karena seorang guru tidaklah melakukan sesuatu kecuali dilandasi dengan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada murid-muridnya, ya. Kemudian wa minal khata'il kabir. Nah, ini yang ketiga anak-anak, ya. Ini yang ketiga, sikap yang harus kita buang jauh-jauh dari kita sebagai murid, sebagai penuntut ilmu. Antadhunna anna ustadzaka yubghiduka. Ini salah satu kesalahan yang besar, ya, ketika kita mengira, ya, bahwasanya ustadz kita marah kepada kita ketika ditegur. Itu salah sekali, ya. Jangan anggap, ya, ustadz kita memarahi kita karena murni kemarahan, murni benci. Tidak, ya. Tidak demikian, ya. Bisa babi itabihi laka, karena disebabkan, ya, dia menegurmu. Jangan kemudian kita anggap, ya, dia membenci kita. Itu salah, kesalahan yang besar anak-anak, ya. Maka pengarang kitab menjelaskan di sini, fala yusi'u dhanna bi ustadzih. Maka hendaklah seorang murid, ya, tidak berburuk sangka kepada ustadznya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh berburuk sangka kepada guru, ya. Illat tilmidul waqih. Maka seorang murid yang berburuk sangka kepada gurunya adalah murid yang nakal, kata pengarang kitab ini, ya. Kemudian beliau mengatakan al-mahrumu minal ilm. Murid yang nakal, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memahami ilmu pengetahuan, dari memahami ilmu, dari menerima ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan anak-anak, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mengharamkan kita, ya, sudah menghalangi, sudah menolak kita, ya, dari memahami ilmunya, apalagi yang kita harapkan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan, jadi itu adalah beberapa sikap, ya, atau kesalahan, ya, penuntut ilmu dalam belajar. Yang pertama, malu dalam belajar, kemudian berbohong, ya. Kemudian marah, tidak sabar kepada perilaku ustadz atau guru-gurunya. Kemudian, ya, berprasangka buruk kepada guru-gurunya. Ya, di sini Ustadz tampilkan beberapa dalil dan ungkapan-ungkapan penting terkait materi kita hari ini, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini di surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah. Ini perintah Allah anak-anak, ya. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, tanyakan, jangan malu, ya. Apapun permasalahan, apapun yang kalian tidak fahami, tanyakan kepada guru kalian, ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu bertanya dan sombong, ya, tidak akan mendapatkan ilmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita tidak mau termasuk orang-orang yang malu, ya, bukan pada tempatnya. Ya, karena seseorang yang belajar tidak boleh malu di hadapan ilmu. Ya. Aib, ya, kekurangan seseorang malu di hadapan ilmu. Tidak, itu bukan tempatnya. Begitu juga, ya, sombong. Orang yang sombong, ya, tidak akan bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Ya. Kemudian di sini, ya, ada ungkapan, ya, dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau berkata, su'udz dhanni ghibatul qalb. Nah, ini hati-hati, anak-anak. Berprasangka buruk, su'udzon, itu adalah gibahnya hati. Ya. Sebenarnya kan yang bergibah itu adalah mulut, ya atau tidak? Mulut yang menggibah. Tapi hati juga bisa bergibah, anak-anak. Hati juga bisa menggibah. Ya. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat buruk, ya. Maka gibahnya hati itu dengan cara su'udzon, berprasangka buruk pada orang lain, ya, terlebih-lebih lagi kepada guru kita yang dimana mereka adalah orang tua kita, ya, di hadapan ilmu pengetahuan ini. Ya. Barakallahu fikum jami'an, ya. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran hari ini, ya, dan Ustadz seperti biasa akan menampilkan beberapa ringkasan dari materi hari ini. Ya, kalian bisa baca, bisa di pause videonya dan kemudian dicatat nanti, ya. Hindarilah beberapa kesalahan dalam menuntut ilmu berikut ini: berbohong, ya, malu dalam menuntut ilmu, berburuk sangka kepada guru, tidak sabar dalam menghadapi guru, ataupun sombong di hadapan ilmu Allah yang sangat luas ini. Jangan, hindari kelima hal ini, ya. Dan insyaallah taala jika kita bisa menghindarinya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memahamkan kita, yang akan mengajari kita apa yang sebelumnya tidak kita ketahui, insyaallah taala, insyaallah. Ya, maka seperti biasa tugas kalian di sini, anak-anakku sekalian, ya, adalah tinggal menulis, ya, dalil dan ringkasan materi di atas, ya. Ada 2 dalil-dalil tadi, Al-Quran, hadis, dan perkataan Imam Ghazali. Kemudian ringkasan materi yang sedikit tadi kalian tulis, ya, simpan catatannya dan fahami dengan baik, ya. Maka dengan itu kita tutup, ya, pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.